Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Selamat kita bertemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita di tempat kita masing-masing. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memasuki hadiratnya dengan hati yang penuh kesungguhan. Kita mau memuji menyembah Dia. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat
Haleluya. Bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang setia, Allah kami yang maha besar. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami boleh ada sampai saat ini semua hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak dapat mengandalkan diri kami, tapi hanya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Kami mau memuji, memuliakan Engkau pada hari ini Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami berikan semuanya memuliakan dan menyenangkan Engkau. Mari Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di setiap jemaat, di rumah-rumah jemaat yang ada. Engkau hadir Tuhan. Dan biarlah sukacita Tuhan yang melawat kami semua pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kami akan memulai ibadah kami. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang berkuasa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dikasihi Tuhan. Sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, kita mau tetap bersuka cita. Amin. Kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Dia sungguh baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Apa-apa berakhir di hidupku. Haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Apa-apa berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya.
Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya akan Dia. Haleluya. Ya perisaiku, aku percaya akan Dia. Tangguh selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi aku percaya, aku percaya, Percaya amin, amin, akan kami percaya Kau satu-satunya pertolongan kami Tuhan. perisai, Kau berisai kami. aku Haleluya, Kau pernah benteng kami. akan Dia. Tangguh selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap
seperti pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Demikian hati kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan ketika kami menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberi kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biar itu boleh menjadi dupa yang berbau harum naik di altar-Mu yang kudus dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Tegur kami dengan firman-Mu kalau kami salah ya Tuhan. Beri kami penghiburan, beri kami harapan yang baru dengan firman-Mu. Sebab kami percaya ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu. Dan saat ini hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu kepada saudara yang berada di rumah. Kembali hari ini kita akan beribadah secara online. Tapi saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan, ya, di mana kita harus tetap kuat untuk menjalin hubungan kita kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita boleh belajar di mana kita harus juga tetap setia kepada perkara-perkara yang kecil, dan Tuhan akan mempercayakan suatu perkara-perkara yang besar untuk saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan, di mana kita terus tetap harus juga menjalin suatu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini tetap, ya, siapa yang bisa bisa memberikan suatu yang disebut kebaikan di dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang bisa menjamin, ya, cuma Tuhan yang bisa menjadi harapan, yang bisa menjadi sandaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10. Di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita melihat dari perikop yang kita baca di sini, di dalam kebenaran firman Tuhan Efesus 6 ayat 10, kita harus tetap kuat. Kuatnya ini kalau kita ada di dalam Tuhan. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami sepanjang minggu ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan saudara untuk di minggu yang akan datang. Tetapi saya boleh katakan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara harus kuat. Dan ketika saudara kuat dalam segala hal, kekuatan itu kalau saudara hanya berharap dan ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan saudara tidak akan kuat. Tanpa Tuhan saudara tidak akan bisa bertahan. Hanya karena Tuhan sampai hari ini kita boleh bertahan. Sekalipun pandemi menerpa kehidupan dunia ini, bagi orang yang percaya dia tetap harus bisa bertahan. Dan ketahanan tubuh kita ini terbatas. Tapi kalau kita memiliki suatu ketahanan yang berasal daripada Tuhan, maka ketahanan itu akan tak terbatas. Oleh sebab itulah kita harus tetap yakin dalam kehidupan kita. Tanyalah kepada Tuhan, dekatlah kepada Tuhan, hubunganlah yang intim kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita boleh belajar apa yang diajarkan oleh Yesus, ya, mengenai suatu perumpamaan. Dan perumpamaan ini kalau kita belajar banyak hal, dan perumpamaan ini adalah perumpamaan di mana hubungan yang intim ini bersama dengan Tuhan kita akan tetap kuat. Oleh sebab itu Yohanes 15 ayat 1 disebut di sini perikopnya pokok anggur yang benar. Di sini ayat pertama dikatakan demikian. Saya bacakan untuk saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, diibaratkan sebagai suatu pohon. Ranting ini akan bisa terus menumbuhkan daun yang rindang. Dan suatu saat nanti ranting ini pun juga akan bisa berbuah. Ranting tidak akan bisa berdaun rindang. Ranting tidak apalagi berbuah kalau dia tidak melekat kepada satu pokok. Oleh sebab itu kita boleh belajar, ya, di mana kebenaran firman Tuhan berbicara tentang pokok anggur, berbicara tentang Yesus. Ranting-ranting ini adalah murid-murid daripada Yesus. Ranting ini adalah saudara dan saya sebagai murid Tuhan. Ranting inilah harus melekat kepada satu pokok, yaitu Yesus. Hubungan yang intim yang erat inilah akan menjalin suatu hubungan yang kuat, sehingga pohon atau ranting itu dapat berbuah. Ranting itu dapat bertumbuh kembang yang baik. Ranting itu ketika dia diterpa oleh angin tidak mudah koyak, tidak mudah roboh, tidak mudah rusak, ya. Karena semua ini diibaratkan suatu pohon yang kuat. Siapa pohon yang kuat kita kalau bukan Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika kita bertahan sekalipun ada badai goncangan yang ada, tetapi kalau kita menjaga hubungan yang intim kepada Tuhan dengan ibaratkan ranting tadi yang melekat kepada satu pohon yang kuat, maka saya yakin kita tetap akan bisa bertahan. Ranting tidak menghasilkan sesuatu yang baik kalau dia tidak melekat kepada satu pokok anggur tadi. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara ingin tetap bisa bertahan dalam kehidupan kita ini, di tengah dunia yang saya tidak tahu apa yang menjadi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa memprediksi ke depan. Tapi saya boleh katakan kepada saudara, ketika kita melekat dekat kepada Tuhan, kita menjaga hubungan yang intim kepada Tuhan, maka semua yang terjadi boleh berlalu, saudara tetap akan bisa bertahan. Dalam segala badai goncangan hidup, saudara tetap akan bisa bertahan. Hal untuk menjaga hubungan yang intim kepada Tuhan, dari mana kita bisa bertahan? Kekuatan kita hanya sejauh doa. Pandemik boleh terus ada, sakit penyakit silih berganti. Setelah Omikron ini saya tidak tahu varian apa yang akan terjadi. Gereja tidak boleh lengah. Gereja harus tetap bisa menjaga hubungan yang intim, bahkan semakin intim kepada Tuhan. Kita harus tetap bisa, harus terus membangun suatu hubungan kedekatan yang intim kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Karena hubungan yang intim itu bisa terus terlaksana ketika saudara dan saya, hubungan itu terus ada di dalam ketika kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa itulah yang menghubungkan bumi ini, dunia ini terus kepada sorga. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana jarak tinggi jauhnya itu sorga. Tetapi dengan doa saudara bisa menembus batas sorga yang saudara tidak bisa bayangkan. Tapi dari doa inilah saudara harus bisa menjalin suatu hubungan yang begitu erat. Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 9. Adakah, saya bacakan untuk saudara, Matius 7 ayat 9. Hubungan yang intim, kita doa kepada Tuhan. Apa doa itu? Doa adalah permohonan. Doa adalah
permintaan kita kepada Tuhan. Doa adalah sesuatu di mana kita orang yang meminta memohon kepada Tuhan. Maka itu kita sebagai orang percaya, kita harus tetap yakin dalam hal pengabulan doa kita. Matius 7 ayat 9 dikatakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hubungan inilah kalau kita lihat antara seorang bapa kepada anak. Pada saat engkau berdoa kepada Tuhan, karena engkau mengibaratkan Tuhan kita memanggil dia adalah Bapa. Hubungan yang intim ini harus terus terjalin di dalam kehidupan saudara. Maka dikatakan di sini, kalau orang dunia tahu memberi, Bapa di dunia ini tahu memberi yang baik, apalagi Bapa saudara dan saya di sorga. Ketika engkau memohon kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, ucapan syukur, doa kita kepada Tuhan, maka dia tahu harus memberi yang terbaik untuk saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi problemamu di tengah keluargamu, situasi kondisi apapun juga. Tapi marilah kita mulai menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Teriakan kepada Tuhan, karena dia menyedangkan telinganya kepada anak-anaknya yang meminta tolong kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, mari sedangkan hati kita kepada Tuhan, mari minta kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita lihat yang pertama, kalau kita mau untuk berdoa kepada Tuhan, meminta, memohon kepada Tuhan, yang pertama Tuhan ajarkan kita untuk apa? Minta. Anak ini tinggal minta. Tapi sampai hari ini mungkin engkau tidak pernah meminta. Tuhan ajarkan untuk kita meminta dong. Minta apa yang engkau perlukan. Mintanya bagaimana? Ya dalam doa. Tuhan mau ajarkan kita untuk meminta. Orang kita tinggal minta. Minta saja yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Minta di dalam doa permohonan kepada Bapa kita di sorga. Maka karena saking dekat hubungan ini, ya orang Kristen memanggil Tuhan apa? Bapa. Tidak ada agama yang memanggil Tuhannya adalah Bapa. Hanya kita sebagai orang yang begitu intimnya Tuhan dengan saudara. Begitu intimnya antara hubungan ini. Maka dia setia. Dia mau apa? Dia datang untuk turun. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Apa? Atas inisiatif apa? Apakah itu atas inisiatif manusia? Tidak. Semua itu atas inisiatif daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin menjalin suatu hubungan yang lebih intim lagi kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan apa? Minta. Makanya di Matius 6 dikatakan apa? Mengajarkan kita dalam hal berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, akhir-akhir ini keadaan demi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara mau setiap keadaan itu saudara serasa seperti hidup di sorga. Satu hal, minta kepada Bapa kita di sorga. Minta yang terbaik. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, keadaan kami seperti ini. Tuhan, minta. Kondisi pandemik yang belum berakhir, tetapi Tuhan akan berikan apa? Damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga waktu kita berdoa, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, setelah kita berdoa apa? Sininya ada damai. Sudah ada selesai? Sudah selesai? Sudah beres? Sudah masalah sudah terselesaikan? Belum. Tapi kenapa sini damai? Karena Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Dia tanpa saudara sadari, waktu kita berdoa,
dia bekerja. Dia melakukan segala kebaikannya. Kenapa? Karena dia ingin memberi yang terbaik. Anak-anak kalau di dunia ini meminta roti, tidak mungkin Bapak kita memberikan kalajengking. Kalajengking berbicara tentang malapetaka. Dia tidak akan memberikan malapetaka. Kalau engkau meminta dalam kehidupanmu, Tuhan akan memberi untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang setia kepada janjinya. Yang kedua, kita tinggal apa? Cari. Kita tinggal mencari. Ya, makanya di dalam firman Tuhan di sini kalau kita melihat, ya, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Kan begitu firman Tuhan. Ya, maka kalau kita lihat di sini dalam kebenaran firman Tuhan di sini, ya kalau kita melihat di sini, cari. Orang yang mencari bukan hanya sembarangan mencari. Cari pasti ketemu. Waktu engkau berdoa, engkau meminta kepada Tuhan. Tapi waktu engkau berdoa, engkau juga apa? Mencari hadirat Tuhan. Engkau harus meminta untuk mencari hadirat Tuhan turun. Bukan hanya untuk membereskan masalah ekonomimu dan lain sebagainya. Tapi selama ini, waktu engkau mengalami pandemi dan lain sebagainya, coba apakah engkau pernah mencari hadirat Tuhan? Selama 1 tahun 2021 engkau tinggalkan masuk 2022. Saya mau ajarkan kepada saudara, jangan meminta untuk permohonan untukmu, tapi biarlah minta untuk hadirat Tuhan itu turun dalam kehidupanmu. Kalau hadirat Tuhan dalam kehidupanmu, Tuhan, cari hadirat Tuhan. Sebanyak-banyaknya cari hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam ekonomimu, usahamu, carilah, bawa hadirat Tuhan. Jangan engkau hanya bangun pagi, engkau uruskan hanya pekerjaan demi pekerjaan. Engkau bangun pagi yang engkau minta kepada Tuhan supaya pekerjaanmu ditolong oleh Tuhan. Jangan. Tapi mulai dari bangun pagi, engkau mulai apa yang engkau harus lakukan? Cari hadirat Tuhan. Maka ketika engkau mencari hadirat Tuhan, Matius 6 katakan apa? Dari tempat persembunyian. Waktu kita mencari, dia akan keluar dari tempat persembunyian. Dia akan menanyakan kepada saudara, apa yang engkau perlukan? Matius gitu ngomongnya. Coba kita lihat Matius 6. Matius 6 ayat 7. Coba kita lihat ya. Matius 6 dalam hal berdoa. Nah, di sini kalau kita melihat, coba kita lihat. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, ayat 6 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Cari, duduk, berdoa. Tuhan dari tempat yang tersembunyi ini akan keluar. Hadirat Tuhan itu akan turun di dalam kehidupanmu. Cari hadirat Tuhan. Sebanyak-banyaknya engkau, pandemi boleh menghantam kehidupanmu, tapi ketika engkau mencari hadirat Tuhan, damai sejahtera, sukacita itu akan menaungi kehidupan kita sekeluarga, dan terus suasana sorga menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dia tidak lama, dia ingin selalu rindu untuk dekat kepada saudara sebagai anak-anaknya yang benar-benar dikasihinya. Nah, oleh sebab itu carilah apa yang kita harus cari, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita memiliki itu semua, luar biasa, suasana sorga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ketuk, maka pintu itu akan dibukakan. Berbicara ketuk, jangan hanya mengetok satu kali. Ketok, waktu kita berdoa jangan hanya cukup saja satu kali. Ketok pintu hati Tuhan. Ketok pintu hati Bapa kita di sorga. Waktu engkau mengalami suatu pergumulan permasalahan, ketuk pintu hati Tuhan. Ketuk pintu
pintu hati Bapa kita di sorga. Jangan kita pernah jemu-jemu untuk berdoa. Yesus ajarkan kepada saudara dan saya untuk tidak boleh jemu. Kenapa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita sementara sedang mengetuk hati Bapa kita di sorga. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka ketuk itu bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali. Gedor hati Tuhan. Ingat Hizkia, waktu dia harus divonis untuk mati. Raja Hizkia bilang apa? Dia sambil berdiri di tembok, dia mengetuk hati Tuhan. Maka Tuhan akan memperpanjang umurnya 15 tahun. Kita pun juga demikian. Waktu kita ada dalam keadaan masalah, gempur Tuhan dengan mengetuk pintu hatinya. Maka dia akan berperkara di dalam kehidupan saudara. Lihat di dalam Lukas 18 ayat 1. Ini diibaratkan ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Sekali lagi, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Artinya di sini bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali. Terus kita harus terus mengetuk pintu hati Tuhan. Pada saat waktunya Tuhan nanti, Tuhan akan membalas doa-doa saudara. Apa yang saudara minta, Tuhan berkenan di dalam doa kita. Maka di dalam Matius 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Marilah kita sudah belajar bagaimana kita menjalin hubungan yang erat kepada Tuhan, kepada Bapa kita di sorga. Kalau kita meminta dengan segenap hati kita, pasti kita akan menerimanya. Kalau kita mencari dengan segenap hati, pasti Tuhan akan turun hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengetuk hati Bapa kita, maka siang malam kita berseru, pasti pintu itu akan dibukakan. Oleh sebab itu Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal, ayat 7, dalam firmanku dan tinggal di dalam kamu, dan aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Nah, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini biarlah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan. Minta apa saja, ya, cari, ketuk, maka pintu itu akan dibukakan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan apa? Kepada anak-anaknya yang setia. Yohanes 14 dikatakan apa? Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa. Ini kata Yesus. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ingat saudara, janjinya Yesus apa? Dia akan datang, dia menyertai. Melalui apa? Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kalau kita menyimpan firman-Nya dan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka roh itu tinggal menyertai kehidupan kita. Dan menjalin suatu hubungan yang intim inilah antara Bapa kepada anak
Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Selama-lamanya apa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Tuhan, Bapa pasti akan mengabulkannya. Maka Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita Bapa tinggal di dalam aku, kata Yesus. Dan biarlah sukacitamu, saudara dan saya, menjadi penuh. Pada saat kita memohon, situasi kondisi yang ada, tapi kita memohon kepada Tuhan, kita mencari, kita mengetuk, bahkan kita juga tahu kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Maka di situ supaya apa? Saudara akan mengalir suatu aliran kehidupan, di mana Roh Kudus akan berperkara dalam kehidupan kita. Maka sukacita kita akan menjadi penuh. Haleluya. Saudara jangan gusar, jangan khawatir. Jalani lalu hidup saudara. Kita sudah diajarkan, jalin hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Minta, Tuhan ajarkan minta. Karena dia tahu memberi kepada kita, anak-anaknya yang meminta tolong kepada Bapa kita di sorga. Maka cari wajahnya, cari hadirat Tuhan dan ketuk pintu hatinya. Maka Tuhan akan mengabulkan segala permohonan kita. Dia akan menolong saudara, menyertai, melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan adalah isi hatimu yang telah kau lepaskan bagi kami jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat suara kebenaran firman-Mu datang bagi kami, menegur kehidupan kami, mengingatkan kami untuk kami terus melekat hanya kepadamu Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Iman kami semakin dibangkitkan, iman kami semakin dikuatkan untuk kami terus berharap bersandar hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja bagi kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada. Firman-Mu terus dihidupkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu bertumbuh, berakar, bahkan berbuah buah guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kembalikan tenaga dan urapan baru bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku Mari kita akhiri ibadah ini, kita sama-sama kita akan tundukkan kepala. Yang berada di rumah, biarlah setiap apa yang tadi kita sudah dengar melalui kebenaran firman Tuhan
dan pujian dari para pelayan Tuhan, ya, itu bisa mendatangkan berkat, sukacita bagi saudara dan saya. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah ini. Bapa di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu Tuhan banyak hal yang kami hadapi, tetapi ketika kami beribadah walaupun secara online, kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai umat-Mu yang setia kepada Tuhan, kami ingin menjalin suatu hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar semuanya itu, kami diajarkan untuk meminta. Karena hubungan antara Bapa kepada anak itu sangat erat. Hubungan Bapa yang di dunia ini tidak akan mungkin memberikan kalajengking ketika anaknya minta roti. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang setia, yang meminta, dan bahkan juga yang mencari dengan sungguh wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Maka pintu akan dibukakan ketika kita mengetuk. Mengetuk kita di dalam doa kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi terus tidak jemu kita berdoa untuk mengetuk pintu hati Bapa. Maka setiap permasalahan, pergumulan, permohonan kita, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Supaya sukacita kita menjadi penuh dan Bapa kita dipermuliakan. Oleh sebab itu, marilah saudara, setiap rekan-rekan kami yang berada di rumah, jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam mengalami keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik, keterbatasan mungkin sakit penyakit. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan keadaan mereka, Engkau jawab permohonan doa mereka, supaya sukacita mereka menjadi penuh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga bersatu hati berdoa bersama Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah secara online ini. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab. Kalau mereka setia kepada hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Tuhan juga akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, ya, melalui transfer ataupun juga milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali. Tuhan berkati usaha pekerjaan tangan mereka, diberkati oleh Tuhan sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat atas mereka. Usaha pekerjaan tangan, bahkan rumah tangga mereka sampai keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Dan kami juga akan menerima segala kebaikan keberkatan yang daripada Tuhan. Kita akan angkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menikmati keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia selalu pedulikan